Saya ucapkan selamat pagi pada teman-teman semua. Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi. Materi tersebut adalah penggunaan informasi akuntansi. Harapannya setelah mempelajari materi tersebut, anak-anak dapat mengetahui apa saja kegunaan informasi akuntansi dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk semakin jelasnya, Ibu akan jelaskan pada PPT berikut. Yang pertama, kegunaan informasi akuntansi. Biasanya informasi akuntansi ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Kenapa harus laporan keuangan? Karena informasi akuntansi bentuknya selalu dalam laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya apa kegunaan informasi akuntansi? Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan. Kenapa sebagai alat perencanaan? Karena informasi akuntansi ini sebagai perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini agar kerja perusahaan lebih maksimal lagi. Kedua adalah pengendalian kegiatan perusahaan. Mengapa disebut pengendalian? Karena laporan keuangan menunjukkan hasil setiap divisi dan kita dapat melihat keuntungan per divisi tersebut. Dan setelah kita dapat melihat ini, kita dapat mengetahui apakah kita untung atau tidaknya. Yang ketiga adalah sebagai dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin. Selanjutnya adalah sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar. Mengapa harus dipertanggungjawabkan? Karena biasanya di suatu perusahaan itu terdapat investasi. Jadi orang luar berhak tahu investasi mereka tuh hasilnya berapa. Nah, dari situ, dari laporan keuangan ini mereka dapat mengerti. Yang selanjutnya adalah pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi ini dibagi menjadi dua ya, yaitu internal dan eksternal. Kita akan belajar yang internal terlebih dahulu ya teman-teman. Itu biasanya manajer perusahaan. Informasi akuntansi ini digunakan untuk penyusunan perencanaan. Kenapa penyusunan perencanaan? Karena di awal, karena di sebuah perusahaan pasti kita membuat laporan keuangan. Dari sini dapat kita lihat apa saja yang kurang dari perusahaan tersebut. Dari situlah dirancang kembali agar tahun kedepannya lebih maksimal lagi. Yang selanjutnya adalah eksternal. Pihak eksternal atau pihak luar perusahaan itu terdiri dari beberapa. Yang Ibu jelaskan pertama adalah investor atau calon investor. Yang pertama adalah investor. Mengapa investor membutuhkan informasi akuntansi? Karena membantu mereka dalam menentukan apakah harus membeli atau menjual investasi tersebut. Kita sebagai investor harus mengetahui laba sebuah perusahaan, apakah itu menguntungkan bagi kita untuk berinvestasi di situ. Bila memang tidak menguntungkan, kita bisa berinvestasi di perusahaan lainnya. Yang selanjutnya karyawan. Mengapa karyawan membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk mengetahui seberapa kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji, manfaat pensiun, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Oh ya teman-teman, sebelum kita mendaftar di suatu perusahaan, kita harus tahu gaji yang diberikan perusahaan tersebut, apakah itu setimpal dengan apa yang kita beri, dengan jasa yang kita berikan kepada perusahaan. Nah, kita dapat melihat itu semua dalam bentuk laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman. Mengapa pemberi pinjaman harus tahu informasi akuntansi? Karena biasanya informasi akuntansi digunakan mereka untuk menilai seberapa mampu sebuah perusahaan dalam mengembalikan atau membayar hutang. Nah, jika perusahaan tersebut tidak mampu untuk mengembalikan atau membayar hutang kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman tidak akan memberikan kreditnya atau pinjamannya kepada perusahaan tersebut. Kita pergi ke slide selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah pemasok atau kreditur lainnya.
Pemasok, mengapa sih pemasok juga memerlukan informasi akuntansi? Sebenarnya tuh pemasok dan juga pemberi pinjaman ini hampir sama, yaitu untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada jatuh temponya. Yang selanjutnya adalah pelanggan. Mengapa pelanggan membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu untuk melihat kelangsungan hidup perusahaan. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Mengapa pemerintah memerlukan informasi akuntansi? Nah, pemerintah memerlukan ini untuk membantu menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik. Karena pasti sebuah usaha atau sebuah perusahaan pasti akan mendapatkan pajak. Dari situ, pemerintah dapat mengukur berapa besarnya pajak yang akan dikenakan untuk perusahaan ini. Yang selanjutnya adalah masyarakat. Mengapa masyarakat memerlukan informasi akuntansi? Mereka memerlukan ini untuk melihat pergerakan perekonomian nasional. Apakah pergerakan perekonomian nasional ini udah bagus apa belum? Jadi masyarakat dapat melihatnya itu lewat laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Yang kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Bidang spesialisasi akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah kegiatan dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Yang selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dalam membantu manajemen untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Sekian penyampaian materi pada pagi hari ini. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bila kurang jelas, kalian bisa tanya di Google Classroom atau tidak di kolom komentar. Terima kasih.